Untuk selanjutnya, karena pas sekali waktunya kita untuk sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kita akan mulai, jadi kita punya beberapa akses yang bisa Bapak Ibu gunakan, khusus untuk Bapak Ibu yang hadir pada acara sosialisasi pagi ini melalui Zoom, bisa menggunakan fitur raise hand atau menggunakan FAQ pre-populated dalam hal menyampaikan melalui via Google Form. Sementara Bapak Ibu yang live streaming via YouTube, silahkan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui comments, nanti akan ditabulasi oleh tim untuk selanjutnya dijawab. Mungkin yang pertama kita masuk ke via Zoom melalui fitur resen ya Pak Gedeon, karena sudah ada yang masuk dari Pak Brian ya atau Pak Brian. Nanti mohon dibantu disampaikan nama dan dari perusahaan atau dari KPP mana. Kepada Pak Brian kami persilahkan. Oh, ya. Makasih Pak, selamat siang. Saya Brian dari PT Jarum Madya Semarang. Halo? Iya Pak, silahkan. Dengar Pak? Oke, makasih Pak. Oke, pertanyaan saya ada beberapa Pak. Satu, untuk browsernya pakai Chrome atau bisa pakai punyanya Microsoft yang sekarang yang Edge Chromium? Ini browser untuk yang e-factor web Pak? Maksudnya? Iya betul Pak. Itu harus browser yang Chrome yang lama atau bisa pakai Edge Chromium yang Microsoft yang terbaru. Lalu yang kedua itu yang itu apakah masa PPN masukan selama 3 bulan atau masa Pak? Contohnya tadi kan masa 5 2020. Masa 5 itu dasarnya tanggal faktur atau masa 5 itu bisa dari tanggal mungkin mundur tanggal bulan Mei, bulan April atau bulan Maret gitu Pak, atau gimana Pak dasar masa di pre-pop itu? Ya. Lalu yang ketiga untuk notaretur Pak, notaretur yang lama atau gimana? Itu notaretur tuh. Nah, lalu ada juga Pak yang e-factor ini yang keempat agak banyak. Yang keempat gimana Pak? Yang keempat ini kan biasanya kita lumayan banyak. Kan kita masukkan sama keluarannya lumayan banyak. Sehingga database-nya sering kita pecah-pecah Pak. Database-nya per masa atau per tahun. Nah, ketika untuk returnya bagaimana nanti? Sama untuk kalau seandainya pembetulan konsepnya gimana Pak? Mungkin itu dulu Pak yang saya ingin kami tanyakan. Terima kasih. 5 ya Pak? Lumayan banyak Pak, 5 Pak. Siap. Mungkin sebagian Pak Gideon. Ya, baik, terima kasih Pak Brian. Coba saya jawab beberapa pertanyaan selain yang terkait dengan aplikasi. Nah, pertama terkait dengan pre-populated datanya itu untuk masa pajak apa? Nah, tadi memang di video ditampilkan masa pajak Mei ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang akan menerapkan pre-populated 1 Agustus itu berarti nanti untuk masa pajak Juli. Ya, untuk masa pajak Juli. Sehingga nanti yang kita pre-pop itu adalah kalau yang terkait dengan faktur pajak keluaran ya berarti faktur pajak keluaran yang diterbitkan untuk di tanggal di bulan Juli. Nah, sedangkan untuk pajak masukannya, nah maka nanti yang kita pre-pop itu adalah semua pajak masukan yang memang sudah diupload oleh lawan transaksi, oleh si penerbit faktur. Ya, yang pertama tentu adalah pajak masukan yang masa pajaknya sama, yang memang diterbitkan oleh lawan transaksinya itu adalah untuk masa pajak Juli. Nah, namun demikian, sesuai dengan ketentuan terkait dengan periode masa pajak pengkreditan, maka nanti pada saat pre-populated yang akan kita tampilkan juga faktur pajak yang tidak sama, ya, pajak masukan yang masa pajaknya tidak sama, yang 3 masa pajak sebelumnya, yang memang belum dilaporkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ya, jadi terkait dengan pre-pop datanya, ya masa pajak sama,
ya, baik untuk pajak keluaran maupun pajak masukan. Nah, sedangkan untuk pajak masukan itu juga termasuk prepop masa pajak tidak sama yang belum dilaporkan oleh wajib pajak, dan tentu yang periodenya sesuai dengan ketentuan, yaitu 3 bulan ke belakang. Jadi kalau misalkan kita contohkan nanti mulai masa pajak pertama itu adalah masa pajak Juli, berarti nanti prepop pajak masukannya itu adalah mulai dari April, Mei, Juni. Tetapi yang memang belum dilaporkan atau dikreditkan oleh wajib pajak. Itu yang terkait dengan masa pajak prepop datanya. Nah, terkait notaratur, memang notaratur ini tidak termasuk yang di prepopulated, ya. Jadi terkait dengan notaratur, pelaksanaan penguploadannya, pelaporannya di SPT masih sama dengan yang selama ini sudah Bapak Ibu laksanakan. Nah, terkait dengan pembetulan, juga sebenarnya mekanismenya tetap sama. Ya, jadi kalaupun kemudian nanti Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi e-faktur versi 3.0, kalaupun kemudian mau melakukan pembetulan untuk masa pajak sebelum masa pajak Juli, karena yang mulai prepop ini kan masa pajak Juli ya. Nah, Bapak Ibu tetap bisa menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 itu untuk pembetulan di masa pajak sebelum dimulainya implementasi ini. Mungkin sementara itu Pak Brian yang terkait beberapa pertanyaan yang saya jawab. Tadi ada satu pertanyaan lagi yang terkait dengan masalah penggunaan browser ya. Mungkin Mas Ridwan atau Mas Oni yang dapat menjawab. Terima kasih. Silakan, Wan. Baik, mohon izin Pak Gideon. Ya. Terkait browser, saat ini memang kita masih merekomendasikan untuk menggunakan Firefox ataupun Mozilla, Pak. Karena untuk kita belum ngecek dengan menggunakan IE yang terbaru, Pak. Meskipun itu base-nya sama, maksudnya kan engine-nya sama tuh, Chromium sama Chrome sama Firefox kan sama engine-nya. Itu masih maksudnya masih 50-50 ya? Masih belum. Kalau ini sih Pak, kalau aplikasinya mungkin bisa jalan, tapi yang belum kami pastikan apakah sertifikat elektroniknya itu bisa dibaca oleh aplikasi. Itu aja sih Pak, belum kita tes Pak. Oh, oke. Ya. Berarti nanti monggo dicoba aja Pak, nanti kalau misalkan dicoba, nanti di load sertifikatnya di browser, nanti kemudian dicoba login. Paling gitu Pak. Tapi yang sampai sekarang kita masih merekomendasikan untuk menggunakan Firefox ataupun Chrome, Pak. Iya, boleh. Nanti kita coba secara internal aja kali ya. Iya, nanti monggo diinfokan juga lah, Pak. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Iya, sama-sama. terima kasih Pak Brian ya. Selanjutnya, apakah masih ada yang akan menggunakan fitur raise hand untuk Bapak Ibu yang sedang sosialisasi via Zoom? Monggo, baik dari KPP atau dari WP. Ada satu, Ibu Lucy Febrianti. Monggo Ibu, sudah bisa unmute. Iya, dari PT Distribusi Indoraya, Pak. Iya, Ibu, monggo. Mau tanya, kalau kita proses pajak masukan lewat CSV seperti biasa, apakah data yang ada di Pikuk itu akan hilang atau tidak ya, Pak? Apa lagi, Ci? Ada lagi? Udah. Itu saja, Pak. Oke. Waktunya. Monggo Pak Gideon atau Ridwan. Mohon izin Pak Gideon. Ya, silakan Mas Ridwan. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Lucy, Ibu masih bisa menggunakan fitur impor lewat seperti biasa yang sebelumnya Ibu gunakan. Misalkan Ibu untuk impor faktur masukannya biasa menggunakan CSV, silahkan masih terbuka. Artinya fitur yang lama tidak ada yang kita kurangin. Ini patch versi 3 hanya untuk penambahan fitur kita menurunkan data faktur pajak masukan, PIB, dan VAT refund for turis. Nah, nanti ketika Ibu sudah impor lewat mekanisme CSV dan sudah upload, nanti otomatis dan sudah mendapatkan status approval sukses, otomatis nanti di menu prepop-nya di halaman prepopulated-nya akan hilang.
Gitu Bu, kira-kira Bu. Ketahuan. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya, Jelas sama-sama Ibu Bu. ya. Silakan kepada, atau kita coba, ini sudah ada yang masuk juga via Q&A Pak Ridwan, mungkin kita bisa share sebentar. Jadi ada Ibu Ika Puspa Wardani dari PT Karya Dibya Mahardika. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama adalah, pada saat dimulai untuk masa Juli, untuk faktur pajak yang belum dilaporkan di 3 bulan sebelumnya, apakah otomatis terbaca? Yang kedua, jika mau mengubah masa pengkreditan menggunakan menu apa Pak? Mengingat kemungkinan ada faktur yang mungkin belum diterima dan akan dilaporkan di masa pajak berikutnya. Yang ketiga, mohon penjelasan detail tentang kode cap fungsinya untuk apa ya Pak? Mungkin beberapa tadi sudah dijelaskan juga ya Pak Gideon ya. Tapi mungkin kita bisa highlight lagi Pak. Iya, baik. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Intinya jadi nanti yang terkait dengan pre-populated pajak masukan itu adalah kita pre-pop pajak masukan yang masa pajaknya sama. Jadi misalnya tadi kalau kita contohkan masa pajak penerapan pertama itu kan masa pajak Juli ya, maka pasti faktur pajak masukan yang masa pajak Juli itu otomatis nanti akan di pre-pop ya, ditampilkan datanya. Termasuk juga pajak masukan yang tidak sama 3 bulan sebelumnya yang memang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Itu maka otomatis akan terprepop ya. Jadi termasuk pajak masukan yang masa pajak April, Mei, Juni kalau memang itu belum dilaporkan juga nanti otomatis akan di-prepopulated. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Nah nanti pada saat di Bapak Ibu get datanya, nah itu kan nanti akan ditampilkan tuh prepop seluruh pajak masukan. Nah, nanti kan tugas Ibu tinggal milih tuh mau dikreditkan atau tidak. Ya, kalau memang tidak dikreditkan ya berarti jangan klik dilaporkan. Ya, karena kalau kalau itu dikliknya dilaporkan itu berarti maksudnya adalah mau dikreditkan. Nah, mungkin nanti Mas Ridwan bisa ditambahkan terkait dengan teknisnya. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 3 silakan Mas Ridwan. Baik Pak, untuk pertanyaan nomor 3, fungsi kode cap ini kan biasa kalau Bapak Ibu menerbitkan faktur untuk kode 07 atau 08 untuk faktur yang tidak dipungut maupun yang dibebaskan kan dicetakan ada kode cap. Biasa kalau Bapak Ibu memiliki cetakan khusus faktur 07 08, di sana ada kode cap. Nah, kode cap ini biasanya harus mengacu kepada aturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Nah, ketika nanti suatu saat DJP akan mengeluarkan kode cap baru, nanti Bapak Ibu cukup melakukan sinkron kode cap sehingga tidak perlu melakukan update aplikasi. Kira-kira begitu, Pak. Ya, jadi mungkin kalau saya tambahkan pertanyaan dari Ibu Ika ya. Intinya kan kalau sesuai dengan ketentuan ya, setiap faktur pajak yang PPN-nya itu mendapatkan fasilitas, itu kan ketentuannya masih bilang tuh, itu harus dibubuhin cap. Nah, tetapi karena sekarang penerbitan faktur pajaknya itu sudah tidak pakai kertas lagi, tetapi pakai e-faktur. Nah, tentu kan capnya ini tidak bisa kemudian dicapnya secara manual lagi. Sehingga nanti pada saat katakanlah Ibu melakukan penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut misalnya. Nah, berarti kan Ibu harus nerbitin fakturnya 07 dan itu harus dicap kan. Nah, pada saat Ibu memilih pilihan jenis fasilitasnya, peraturan pemerintah apa yang mendasarinya, Ibu tinggal klik sehingga nanti pada saat Ibu cetak e-faktur atau Ibu preview e-faktur, maka e-fakturnya itu sudah dibubui dengan cap by system sesuai dengan pilihan Ibu. Itu sih, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gideon dan Pak Ridwan. Ya, karena kita juga melibatkan teman-teman dari streaming YouTube, mungkin yang selanjutnya pertanyaan via YouTube ya bisa kita
coba lihat dan untuk dijawab. Mungkin silahkan Pak Ogi bisa di-share. Kita bisa lihat ini yang sudah hasil tabulasi ya Pak ya. Hasil tabulasi ada beberapa yang sudah kita pilih dan masuk. Seperti yang pertama nih dari Ibu Elsa KMJ. Apakah per 1 Agustus nanti semua WP sudah wajib pre-populated e-faktur 30? Nah ini saya yang jawab aja, tidak apa-apa. Nah memang kalau untuk 1 Agustus nanti itu pre-populated e-faktur 30 baru bisa digunakan oleh WP yang terdaftar di LTO dan WP yang terdaftar di Madya Jakarta dan perwakilan WP yang terdaftar di beberapa KPP Madya di luar Jakarta dan juga yang terdaftar di KPP Pratama yang sudah dipilih. Mungkin itu sementara secara nasional nanti kita rencanakan akan mulai 1 Oktober 2020 Bapak dan Ibu sekalian. Kita mau yang mana lagi Pak? Dari Bapak Sunandar Nandar, ada pertanyaan. Yang pertama, apakah berlaku untuk ekspor dan nota retur? Yang kedua, bagaimana jika lawan transaksi sudah mengakui faktur pajak normal? Ini maksudnya mungkin sudah dikreditkan oleh lawan transaksi, kemudian supplier atau penerbit faktur ternyata menerbitkan faktur pajak pengganti. Apakah bisa di faktur 20 atau di faktur 30 nanti gitu mungkin maksudnya? Mungkin secara umum Pak Gideon bisa, nanti mungkin dari teman-teman TIK juga bisa menambahkan. Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Sunandar ya, apakah untuk ekspor dan nota retur? Tadi terkait dengan nota retur sudah kita jawab ya, bahwa nota retur tidak termasuk dalam yang di prepop. Nah, untuk yang ekspor, pemberitahuan ekspor barang, itu memang untuk saat ini ya, itu belum ya. Tetapi memang ini juga sudah menjadi salah satu program juga ke depan, dan direncanakan terkait dengan pre-populated pemberitahuan ekspor barang, itu rencananya baru akan piloting di sekitar Oktober, ya sekitar Oktober. Jadi nanti ditunggu aja Pak, ini sudah masuk dalam timeline program terkait dengan pre-populated PEB. Nah kemudian yang kedua, memang ya secara ketentuan selama faktur e-faktur tadi sudah diupload, sudah mendapat approval dari DJP, ya maka berarti baik penjual harus melaporkan, kemudian pembeli juga sudah punya hak untuk melakukan pengkreditan. Nah, kalaupun kemudian ternyata terdapat kesalahan pengisian atau penulisan yang menyebabkan keterangan yang tercantum di dalam e-faktur yang sebelumnya itu menjadi salah atau tidak lengkap, ya maka sesuai dengan ketentuan penjual atau penerbit faktur pajak tetap dapat melakukan pembetulan faktur pajak dengan cara menerbitkan faktur pajak pengganti. Nah, memang bagaimanapun faktur pajak ini kan pasti melibatkan dua pihak ya, baik penjual maupun pembeli. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa terkait dengan pembatalan e-faktur, nah di aplikasi e-faktur yang sebelumnya juga sudah ada fitur terkait dengan voucher. Ya, artinya bahwa pembatalan faktur itu harus mendapat approval atau persetujuan dari pembeli. Nah, nanti ke depan terkait dengan faktur pajak pengganti ini pun, ya apalagi ini faktur pajaknya sudah katakanlah sudah dikreditkan oleh pembeli. Nah, nanti ke depan juga akan kita samakan nih dengan yang fitur yang pembatalan. Jadi penggantian pun itu juga nanti harus mendapat approval atau persetujuan dari lawan transaksinya. Mungkin itu Mas Lingku. Kemudian saya lanjutkan aja itu langsung pertanyaan dari Pulau Gadung Steel ya. Untuk e-faktur versi 3 apakah bukan termasuk PKP yang piloting? Apabila bukan termasuk PKP yang piloting, wajib update e-fakturnya sejak sekarang kan. Nah, jadi memang yang bisa menggunakan e-faktur
versi 3.0 ini adalah PKP-PKP yang memang sudah kita tetapkan untuk menjadi peserta piloting. Nah, untuk 1 Agustus nanti, maka berarti yang menjadi peserta piloting adalah seluruh PKP di 4 KPP wajib pajak besar, seluruh PKP di 5 KPP Madya di Jakarta, dan PKP-PKP piloting tertentu yang masuk dalam yang kita undang pada pagi hari ini, yaitu beberapa perwakilan PKP di KPP Madya di luar Jakarta dan 3 KPP Pratama. Jadi di luar itu belum bisa menggunakan e-faktur versi 3.0. Nah, rencananya nanti pada tanggal 1 Oktober ini baru kita akan implementasikan secara nasional. Nah, pada saat itu diimplementasikan secara nasional, maka berarti seluruh PKP di Indonesia itu dapat mengimplementasikan e-faktur 3.0. Demikian, Mas Linggo. Ya, di stop lagi. Ya, tadi itu beberapa pertanyaan via YouTube ya, Bapak Ibu. Kemudian kepada Bapak Ibu yang hadir via Zoom, apakah masih ada yang ingin bertanya dengan menggunakan fitur raise hand? Kami persilakan. Ada dari KPP Madya Semarang nih. Monggo, kami silahkan Pak. Ya, terima kasih Mas Linggo dan Mas Ridwan dan Pak Gideon. Selamat siang. Siang, Bang. Mungkin yang mau saya tanyakan, ini terkait dengan SPT pembetulan. SPT pembetulan untuk yang masa, misalkan nih, masa Juni dia mau melakukan pembetulan. Apakah dia tetap diakomodir di web base untuk postingnya itu, akan otomatis dia itu pada saat dia diposting nanti akan ada langsung pembetulan ke 1 itu. Itu yang pertama. Maksudnya bisa dijelaskan lagi terkait dengan kalau ada SPT pembetulan. Ya. Yang pertama itu, yang kedua mungkin tadi belum clear ya terkait pertanyaan dari kami dari Mas Brian tadi untuk database yang dipisah-pisah. Karena kan ada beberapa wajib pajak yang memang database-nya itu karena besar itu dipisah-pisah untuk database-nya. Ya. Apakah nanti akan ada masalah terkait dengan implementasi untuk e-faktur 3.0 ini? 2 itu aja mungkin, Mas Linggo. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Untuk yang pertama terkait dengan pembetulan SPT masa PPN bisa dibantu Pak Ridwan mungkin Pak atau Oni. Baik, Pak Linggo. Mungkin saya coba menjawab pertanyaannya ini aja, Pak Linggo. Pertanyaan yang pertama terkait dengan pembetulan SPT masa Juni ya. Artinya sosialisasi ini kita sudah menyebutkan bahwa ini akan berlaku di 1 Agustus untuk pelaporan masa Juli. Nah, ternyata ada kasus WP ingin melakukan pembetulan di masa Juni. Kalau dari kita sarannya masih tetap menggunakan CSP. Karena kita masih melihat dulu datanya, takutnya nanti ada data-data yang kurang lengkap. Ketika nanti kita sajikan datanya di SPT versi web, nanti Bapak Ibu PKP nanti melakukan pembetulan, ternyata ada data yang belum tersaji lengkap karena kita harus melakukan sinkronisasi data dulu. Nah, sedangkan untuk pelaporan masa Juli, kita sudah pastikan bahwa datanya sudah lengkap semua. Nanti untuk yang masa sebelum masa Juli nanti bisa kita koordinasikan lagi, Pak. Mungkin begitu, Pak, untuk yang pertama. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua, misalkan wajib pajak memiliki database yang terlalu besar, karena memang dulu salah satu strateginya itu adalah memecah-mecah database supaya mempercepat
kinerja aplikasi. Nah, dari kami sebenarnya untuk Bapak Ibu WP yang menggunakan mekanisme seperti ini harusnya tidak ada menjadi masalah. Selama database yang disimpan itu adalah database yang tidak korup, nanti ketika dimasukkan di aplikasi e-faktur versi 3, nanti cukup dengan menjalankan e-tax invoice UPD. Karena di sana ada satu kode yang perlu dinaikkan. Jadi di database lokal Bapak Ibu sekalian ada satu kode di mana itu terkait versi database-nya versi berapa. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti menggunakan aplikasi versi 3, ternyata database-nya masih versi 2, nanti akan diminta untuk mengupgrade versi database-nya ke versi 3. Nah, untuk melakukan upgrade database ke versi 3 cukup menjalankan e-tax invoice UPD. Nanti di patch yang kita kasih nanti sudah dilampirkan juga ada 3 file. Yang pertama e-tax invoice main.exe, yang kedua e-tax invoice UPD, dan yang ketiga e-tax invoice main-nya sendiri. Mungkin begitu Pak, kalau penjelasan dari kami. Ya, terima kasih Wan. Selanjutnya dari Bapak Ibu yang hadir via Zoom, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui raise hand? Kami persilahkan. Sambil menunggu, mungkin kita bisa beralih kepada Bapak Ibu yang hadir via Zoom yang menyampaikan pertanyaan melalui FAQ. Ada dari Bapak Luki dari KPP Madya Surabaya. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah data yang muncul dalam pre-populated pajak masukan hanya atas PK yang berstatus sukses upload atau approval sukses oleh lawan transaksi atau penerbit faktur, atau hanya atas yang sudah dilaporkan di SPT? Ya, atau juga termasuk yang sudah dilaporkan di SPT masa PPN oleh lawan transaksi. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan pajak masukan yang sudah dilaporkan atau diupload sebelumnya muncul kembali dalam pre-populated PM? Terima kasih. Nah, ini mungkin yang pertama unik nih Pak, kita mungkin Pak Gideon. Ya, terkait pertanyaan yang pertama, jadi yang seperti tadi saya sampaikan bahwa yang nanti di pre-populated itu adalah data faktur pajak yang sudah sukses upload, ya. Jadi tidak mesti itu sudah dilaporkan oleh si penerbitnya. Asal itu sudah sukses upload, datanya sudah ada di sistem, maka itu yang nanti akan di prepop. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, nah ini kan pre-populated ini kan by system ya, artinya apa yang nanti sudah dilaporkan, ya, yang sudah dilaporkan sebelumnya, maka tidak akan dimunculkan lagi di prepop. Artinya tidak dimungkinkan adanya pengkreditan 2 kali. Ya, jadi intinya kalau yang belum terkait dengan PM yang sudah pernah dilaporkan oleh wajib pajak pengguna atau pembeli, maka itu tidak akan ditampilkan lagi di prepop. Demikian Pak Luki Widodo. Ya, terima kasih Pak Gideon. Selanjutnya kita masih juga terhubung dengan live secara streaming via YouTube. Ada beberapa pertanyaan juga Pak yang membutuhkan klarifikasi atau jawaban lebih lanjut mungkin. Ini dari Bapak Agung Yudi ya. Pertanyaannya adalah terkait dengan fitur pre-populated pada menu faktur pajak masukan, jadi pre-populated PM, apakah di sana termasuk dokumen lainnya? Nah ini Pak, terima kasih. Mungkin Pak Gideon. Ya, jadi seperti yang tadi sebenarnya sudah disampaikan juga bahwa yang kita pre-populated memang belum semuanya ya. Jadi yang kita pre-populated itu adalah e-faktur, baik pajak keluaran maupun pajak masukan.
Kemudian yang kedua itu adalah PIB, ya, dokumen PIB. Sedangkan untuk yang selain itu memang belum di pre-populated. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan melaporkan tetap harus di-input seperti biasanya yang sudah dilakukan selama ini. Kalau yang terkait dengan PEB, ya nanti itu juga akan di pre-pop, tapi nanti pilotingnya baru akan dilakukan di bulan Oktober. Ya, saya mungkin nambahin sedikit terkait dengan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak yang sifatnya adalah yang di B1. Yang ini mungkin juga Bapak Ibu gunakan terkait dengan SSP JLN yang juga memang saat ini sudah divalidasi di aplikasi e-faktur. Ini tidak di-populated, jadi Bapak Ibu dalam hal ada transaksi yang pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang Bapak Ibu bayar menggunakan SSP JLN, silahkan itu di-input masih secara manual, baik itu menggunakan key-in atau menggunakan skema ekspor impor faktur seperti biasa dengan tata cara pengisian. Jadi mungkin sudah cukup familiar di aplikasi faktur karena ada notifikasinya. Bapak Ibu masukkan nomor NTPN, diberikan tagar atau hashtag kode KPP di tempat Bapak Ibu terdaftar. Oke, selanjutnya ini ada juga pertanyaan dari channel YouTube Subdit Dagang PP1 dari PT Prima Indah Lestari. Pak, saya mau tanya, kalau untuk faktur yang NPWP 000, ini mungkin NPWP pembeli ya, 000, apakah masih bisa diimplementasikan di aplikasi e-faktur 30? Mohon bantu dijawab, terima kasih. Nah, ini Pak Gideon terkait NPWP 000. Ini maksudnya terkait dengan pembuatan NPWP 00 ya? Iya, masih kita akomodir kah di e-faktur yang sekarang? Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan, bahwa e-faktur 3.0 itu tidak mengurangi fitur yang sudah ada di e-faktur 2.2 ya. Jadi tidak mengurangi, tapi hanya ditambah dengan fitur yang terkait dengan pre-pop. Jadi di e-faktur 3.0 ini juga masih dapat menerbitkan faktur pajak dengan NPWP 00. Demikian dari PT Prima Indah Lestari. Ya, kita bisa kembali lagi ke ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hadir via Zoom meeting, sekali lagi kami ingatkan bahwa Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting mulai implementasi pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi faktur mulai 1 Agustus ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sudah mulai bisa download aplikasi yang baru di alamat e-faktur pajak Go ID mulai hari ini. Silahkan mulai di-download aplikasinya dan nanti dilakukan instalasi pada tanggal 1 Agustus 2020. Begitu juga tadi alamat e-faktur web ya, baru bisa dibuka oleh Bapak Ibu yang ditunjuk pada 1 Agustus 2020. Jadi kalau nyoba bukanya sekarang, itu belum bisa. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan nih dari Bapak Ibu sekalian yang hadir via Zoom meeting menggunakan fitur raise hand mungkin? Yang di e-faktur masih ada. Yang e-faktur masih ada. Yang di e-faktur masih ada pertanyaan. Ada. Sambil menunggu mungkin kita beralih ke yang memberikan pertanyaan di FAQ via Google Form terlebih dahulu. Masih ada satu pertanyaan sepertinya. Kembali dari Ibu Ika Puspawardani dari PT Karya Dibya Mahardika. Pertanyaan adalah terkait dengan dokumen surat penetapan pembayaran bea masuk cukai dan pajak atau SPP BMCP yang mana mulai Februari 2020
freight forwarding bisa menggabungkan pembayaran beberapa customernya. Ini kaitannya dengan PMK 199 ya, 2019. Jadi yang pembayarannya dilakukan oleh PJT. Nah ini nanti juga mungkin jadi pertanyaan Bapak Ibu bukan saja di Zoom meeting ini, tapi juga Bapak Ibu sekalian yang streaming via YouTube. Yang menyebabkan satu NTPN bisa dimiliki oleh beberapa vendor atau dimiliki oleh beberapa pemilik barang. Pertanyaannya bagaimana dengan implementasi tersebut di Faktur 3.0 ini? Monggo Pak Gideon. Ya, terima kasih. Memang waktu awal-awal penerapan PMK 199, ini memang banyak pertanyaan yang masuk ke kami terkait dengan bagaimana pengkreditan yang dokumennya berupa SPP BMJP. Ya, karena memang di PMK 199 secara regulasi memang itu dimungkinkan bahwa perusahaan jasa titipan, pengusaha jasa titipan ini dia dapat melakukan setoran bea masuk, cukai dan PDRI-nya itu dalam satu billing, ya, sehingga nanti akan mendapatkannya dokumen penerima negaranya atau bukti penerima negaranya atau NTPN-nya itu juga cuma satu. Nah, padahal tadi kalau kita perhatikan di Per 13 tahun 2019 bahwa terkait dengan PPN impor, maka yang dapat dikreditkan itu adalah yang mencantumkan NTPN dan datanya sudah dipertukarkan dengan yang sudah dipertukarkan oleh DJPJ dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, terkait dengan SPP BMJP tadi, nah ini juga sudah kita koordinasikan dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi terkait data-data PPN impor ini juga termasuk yang divalidasi. Ya, bagi Bapak Ibu yang ikut dalam validasi, maka yang perlu dicantumkan itu adalah nomor barang atau IWR bill, hashtagnya, tanda pagarnya itu adalah NTPN. Nah, tentu NTPN ini adalah NTPN yang dilakukan pembayaran oleh PJT tadi. Nah, Bapak Ibu juga saat ini itu juga bisa mengakses satu link yang untuk mengetahui terkait dengan penyetoran PPN impor yang ada di dalam SPP BMJP. Mungkin Mas Linggo bisa share linknya. Iya, jadi nanti pada saat Bapak Ibu masuk ke link portalnya Bea Cukai ini, nah nanti Bapak Ibu tinggal klik menu tracking barang kiriman. Nah, setelah masuk menunya, Bapak Ibu tinggal isikan nomor barangnya, nomor IWL bill-nya di situ, ya, sehingga nanti pada saat itu di submit, maka nanti akan muncul tampilan yang menginformasikan mengenai nomor barangnya atau IWL bill, kemudian juga termasuk NTPN-nya, kemudian nilai PPN yang sudah dibayar. Ya, untuk masing-masing pemilik barang. Jadi NTPN-nya satu, tetapi nanti nomor barangnya ini kan satu-satu nih. Sehingga nanti meskipun NTPN-nya itu satu, tapi nanti yang akan ditampilkan terkait dengan PPN impornya itu adalah masing-masing pemilik barang. Nah, karena memang sudah banyak pertanyaan yang masuk, ini kami juga sebenarnya sudah merencanakan, bahkan sudah kami konsepkan terkait dengan penegasan, ya, surat penegasan yang terkait pengkreditan PPN impor yang dokumennya bersumber dari SPP BMJP ini. Nah, kalau kita perhatikan tadi Bapak Ibu, yang termasuk dokumen tertentu itu kan PIB yang dilampiri dengan SSP. Sementara kan Bapak Ibu nggak punya SSP-nya nih yang terkait dengan barang kiriman. Ya, nanti di penegasan kami intinya bahwa SPP BMJP itu akan menjadi dokumen tertentu ya apabila dilampirin dengan screenshot, ya, screenshot yang Bapak Ibu ambil dari link yang ada di Bea Cukai ini. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu udah input, nanti setelah disubmit itu nanti akan muncul data-data terkait tadi, nomor barangnya, kemudian
NTPN-nya, kemudian PPN impornya. Jadi itu yang nanti sebagai pengganti SSP-nya, karena memang SSP-nya kan jadi satu ya, itu pun atas namanya adalah atas nama PJT-nya. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Ya, terima kasih Pak Gideon. Nah, memang lumayan banyak di pertanyaan yang masuk ke kami terkait dengan SPP, BMCP, tapi tadi sudah diberikan penjelasan dengan sangat jelas oleh Pak Gideon bahwa SPP BMCP sesuai dengan Per 13 adalah salah satu dokumen PIB yang juga bisa dikreditkan oleh Bapak Ibu sepanjang Bapak Ibu adalah pemilik barang. Untuk selanjutnya silahkan kalau masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir via Zoom meeting menggunakan fitur raise hand. Sambil menunggu kita punya pertanyaan terakhir mungkin ya Pak Gideon via YouTube channelnya bisa dibantu Mas Ogi. Ya, ini ada pertanyaan dari Christmas Switik Cho. Mau tanya Pak, kalau kita mendapat PPN masukan atau faktur pajak dari lawan transaksi yang belum pre-populated, misalnya KPP Pratama Kupang, apakah tetap harus di-input manual seperti 20 atau bisa skema pre-populated? Ini mungkin kondisinya Christmas Switik Cho adalah salah satu WP yang sudah pre-populated. Monggo Pak Gideon. Iya, jadi yang terkait dengan data-data yang kita prepop itu adalah intinya data-data e-faktur yang sudah di-upload. Ya, jadi tidak terbatas apakah si penerbit faktur pajak itu sudah melaporkan dalam SPT-nya atau belum, atau PKP-nya itu juga menjadi peserta prepop atau tidak. Ya, karena intinya semua data e-faktur yang sudah di-upload itu yang nanti akan di prepop. Itu aja Pak Christmas ya.